Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Para bapak, ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus Bapak Ketua Yayasan Nurul Islam Silindri Kota Baru Indrirejo Gresik yang saya hormati dan saya muliakan. Juga kepada anak-anakku sekalian, para yatim piatu yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita semuanya bisa hadir dalam acara peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran kita, partisipasi kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin kita mendatangkan para kiai, para ustadz, kita undang, kita rame-rame mengadakan kegiatan itu. Tapi tahun ini, berhubung ini adalah tahun pandemi, maka ceramah atau tausiah dilangsungkan melalui YouTube atau melalui online. Mudah-mudahan tausiah atau ceramah agama yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini pandemi COVID-19 masih belum juga berakhir. Berbagai upaya sudah kita lakukan, termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita sungguh luar biasa. Mulai dari menerapkan PSBB hingga new normal. Kalau kita lihat data di WHO, korbannya sangat banyak sekali. Kalau korban di Indonesia hari Jumat kemarin tanggal 21 Agustus tahun 2020, jumlah yang positif saja itu 2197. Total jumlah keseluruhan yang positif 149.408 orang. Kemudian yang meninggal dunia saja itu 6.500. Bayangkan. Ini korban dari pandemi COVID-19. Belum lagi di tingkat dunia, ini yang saya catat di data WHO. Tingkat dunia itu lebih dari 23 juta orang terinfeksi virus corona. Yang meninggal dunia itu lebih dari 802.000 orang seluruh dunia. Nah, ini adalah problem kita bersama, masalah kita bersama yang harus kita carikan solusi atau jalan keluar agar kita semuanya bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kalau kita lihat dampak yang terjadi dari pandemi COVID-19 ini luar biasa. Mulai dari dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak pendidikan, dampak sosial, politik, dan sebagainya. Dampak ekonomi, banyak orang yang jatuh miskin. Banyak orang tidak punya pekerjaan. Dipecat dari perusahaannya. Pabriknya tutup, tokonya tutup, warungnya tutup, dan lain sebagainya. Dampak pendidikan pun juga demikian. Anak-anak kita masih belum bisa sekolah. Kalaupun sekolah lewat daring atau online itu pun kurang maksimal menurut saya. Anak-anak kita masih belum bisa berangkat ke pondok. Ya ada sebagian yang berangkat, tapi itu sangat mengkhawatirkan karena pandemi COVID-19 ini. Belum lagi dampak sosial, dampak politik, dan lain sebagainya. Ini adalah problem kita bersama yang harus kita selesaikan bersama. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah luar biasa.
Tapi usaha tersebut belum bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Ternyata korbannya masih banyak. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam memberikan solusi atau jalan keluar agar kula lan panjenengan sedaya menika bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Apa solusi yang diberikan oleh Islam? Antara lain adalah yang pertama, hendaknya kula lan panjenengan sedaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwalah fa insyaallah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Oleh sebab itu, solusi yang pertama dalam menghadapi problem kita ini, kula panjenengan sedaya hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi datang sedaya napa-napa ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian solusi berikutnya adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Solusi berikutnya kula panjenengan sedaya dikengen sabar kali Allah Subhanahu wa taala. Sabar niku artosipun kula panjenengan sedaya kedah ridho, kedah ikhlas. Bahwasannya pandemi COVID-19 ini adalah memang sudah takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir ke dunia ini, takdir kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya pada akhir 2019 kemudian sampai 2020 hari ini pandemi COVID-19 nanti akan terjadi. Nah, kula panjenengan sedaya selaku orang yang beriman hendaknya senantiasa sabar, ikhlas menghadapi pandemi Covid ini. Kula panjenengan sedaya kudu ridho dhateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian sabar niku mboten namung ikhlas, ridho, ngoten mawon mboten. Bukan berarti meneng mawon mboten. Tapi kula panjenengan sedaya dikengken berusaha. Bagaimana caranya agar kula panjenengan sedaya keluar dari pandemi Covid-19 ini? Nah, usaha kita bagaimana? Antara lain usaha yang kita lakukan adalah kula panjenengan sedaya hendaknya mentaati aturan yang telah diatur oleh pemerintah kita. Termasuk kula panjenengan sedaya hendaknya senantiasa melakukan protokoler kesehatan dengan baik. Antara lain monggo kula panjenengan sedaya senantiasa social distancing, physical distancing, jaga jarak. Ya, hendaknya kula panjenengan sedaya senantiasa memakai masker. Nah, niki penting niki. Masker harus dipakai ketika kula panjenengan sedaya berada di ruang publik. Jangan sampai nggak pakai masker. Nah, termasuk kula panjenengan sedaya dikengken cuci tangan sesering mungkin pakai sabun, pakai hand sanitizer dan seterusnya. Termasuk kula panjenengan sedaya hendaknya menjaga kesehatan kita. Nah, ini penting. Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga kesucian
Ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tahuru satrul iman. Kesucian atau kebersihan adalah sebagian daripada iman. Lebih daripada itu, kula lan panjenengan sedaya dikengken dawamul wudu, menjaga wudu. Menjaga wudu niku misalnya kula panjenengan sedaya batal, ayo cepet-cepet wudu. Batal, cepet-cepet wudu, batal, cepet-cepet wudu. Sebab dengan adanya kula panjenengan sedaya nggadahi wudu, fa insyaallah akan terhindar dari penyakit virus corona. Sebagaimana dalam sebuah artikel yang pernah saya baca, artikel itu ditulis tahun 2012, jauh-jauh hari sebelum ada virus corona. Yang nulis artikel itu adalah Profesor Dr. Jameson. Beliau adalah seorang pakar kesehatan dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa hikmah dari pelaksanaan wudhu yang kita lakukan, wudhu niku basuh muka, tangan sampai siku dan seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi wudhu yang kita lakukan itu, pelaksanaan dari wudhu yang kita lakukan itu bisa berdampak terhadap kesehatan kita. Antara lain, wudhu yang kita lakukan itu bisa mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan karena bakteri. Wudhu yang kita lakukan bisa mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan karena virus, bisa mencegah penyakit radang tenggorokan, radang paru-paru, tuberkulosis, terus apa lagi? Dan saya tambahi, insya Allah bisa mencegah penyakit yang disebabkan karena virus corona. Di dawamul wudhu ini penting, monggo dipun lampahi. Satu sisi kula lan panjenengan sedaya ngelampahi sunnahipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi yang lain kula panjenengan sedaya menjaga diri agar terhindar dari virus corona. Amin ya robbal alamin. Nah niku pengertiane sabar, nggih. Di samping ridho kula panjenengan sedaya dikengken berusaha. Usahanya ya seperti itu tadi. Saksampunipun kula panjenengan sedaya sabar, kula panjenengan sedaya dikengken menjaga sholatnya, ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sholat yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita mengerjakan 5 waktu ini jangan sampai ditinggalkan. Dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan sampai ditinggalkan. Sebab di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan doa. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 ini segera berakhir. Di dalam sholat kula panjenengan sedaya butuh dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dengan jalan sholatlah kula panjenengan sedaya insya Allah bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Serumit apapun, sesulit apapun keadaan kula panjenengan sedaya, jangan sampai sholat ini ditinggalkan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Islam Kota Baru, Ndirorejo, Gresik. Semoga para anak-anak yatim piatu yang menjadi binaan Yayasan Nurul Islam Kota Baru, Ndirorejo senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Kalian tidak boleh berkecil hati.
kalian harus punya semangat. Meskipun kalian adalah anak-anak yatim piatu, ya, kalian harus punya semangat. Tidak sedikit orang yatim piatu hidupnya sukses. Contohnya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau belum lahir sudah yatim. Ketika beliau lahir usia kurang lebih 4 tahun, ibunya wafat. Oleh sebab itu kalian jangan berkecil hati. Kalian harus punya semangat, punya motivasi dalam menghadapi hidup ini. Jangan sampai menyerah. Begitu pula doa kami kepada para donatur yang memberikan donatur kepada Yayasan Nurul Islam, senantiasa rezekinya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.